Melihat persaingan bisnis yang sudah semakin kompetitif di era digital seperti saat ini, dibutuhkan beberapa strategi agar bisa bertahan. Nah, salah satu strategi yang perlu Anda lakukan adalah dengan product development. Melihat persaingan bisnis yang sudah semakin kompetitif di era digital seperti saat ini, para pemilik bisnis harus terus mencari ide-ide segar untuk meningkatkan kualitas produknya. Salah satu strategi yang perlu Anda pertimbangkan untuk memenangkan persaingan ini adalah dengan melakukan product development. Melalui product development, Anda akan menciptakan produk-produk baru sehingga peluang mendapatkan lebih banyak pelanggan akan terbuka semakin luas. Meskipun demikian, agar produk tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan, terdapat beberapa tahapan yang perlu Anda lakukan dalam proses product development ini. Product development adalah proses lengkap yang dilakukan untuk menghasilkan produk baru kepada pelanggan atau pasar. Proses ini mencakup beberapa tahap, mulai dari menghasilkan ide, mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan keinginan target pasar, merancang produk, dan mengujinya. Dalam proses pengembangan produk baru, product manager bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan suatu produk perusahaan. Product manager akan menetapkan strategi dan membantu membangun product roadmap. Meskipun demikian, product development membutuhkan kerjasama dan masukan dari berbagai tim yang ada di dalam sebuah perusahaan. Lantas, apakah manfaat dari product development dalam sebuah bisnis? Dan tahapan apa saja yang harus dilalui? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX Precision Closing Market. Yang harus dilakukan oleh pelaku usaha atau sebuah perusahaan ketika ingin bertahan di tengah ketatnya persaingan adalah product development, atau kalau kita translate gitu ya ke bahasa Indonesia artinya pengembangan produk. Nah, product development ini bisa kita katakan sebagai sebuah proses dari mulai penciptaan ide sampai dengan nantinya perusahaan tersebut ini menghasilkan sebuah produk ataupun brand ataupun barang gitu pemirsa. Dan perlu diingat juga untuk product development ini tidak hanya bisa diberlakukan kepada sebuah perusahaan yang baru ingin terjun gitu ya, mengeluarkan produk-produk baru, tapi bisa juga diberlakukan kepada sebuah perusahaan yang memang ingin melakukan rebranding terhadap produk-produk yang lama pemirsa. Dan tentunya ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh sebuah perusahaan jika melakukan product development. Nah, manfaat yang pertama ini tentunya adalah sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha yang telah dijalankan. Kemudian manfaat yang kedua adalah mendorong penciptaan produk, artinya bisa mendorong sebuah perusahaan untuk melakukan inovasi-inovasi yang lebih jauh lagi dan lebih kreatif lagi pemirsa. Dan bisa bermanfaat juga karena bisa menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan keuntungan, kemudian juga memberikan value baru kepada pelanggan. Nah, ini khusus bagi sebuah perusahaan yang memang ingin melakukan rebranding tadi. Dan manfaat yang terakhir adalah untuk menjaga eksistensi dari perusahaan itu sendiri. Dan tentunya ya, dari product development ini, jika sebuah perusahaan atau pelaku usaha ingin melakukan product development ini, ada beberapa tahapan atau step yang harus dilalui. Nah, apa sajakah step-step tersebut? Kita simak informasi lebih lengkapnya pemirsa dalam grafis berikut ini. Ya, jadi ada beberapa tahapan yang harus dilewati atau harus dilakukan oleh sebuah perusahaan atau pelaku usaha jika ingin melakukan product development ya. Di antaranya ini tahap yang paling awal atau yang paling dasar adalah proses penyaringan dan penciptaan ide. Nah, ini bisa kita katakan sebagai tahap yang paling basic nih pemirsa. Kemudian sebenarnya dalam tahap pencarian dan penyaringan ide atau meng-create ide ini ada beberapa tujuan yang bisa kita tuju gitu ya ketika melakukan penyaringan dan create ide ini. Salah satunya tujuannya adalah untuk mengefisiensikan operasional, kemudian mengurangi biaya produksi, dan tentunya bisa untuk meminimalisir terjadinya kegagalan. Jadi dalam meng-create ide ini harus benar-benar matang, harus benar-benar di-create dengan sebaik mungkin gitu ya, karena tadi tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya kerugian dan juga kegagalan pemirsa. Dan tentunya dalam meng-create ide atau proses penyaringan dan pencarian ide ini
Ada beberapa tips yang bisa Anda jalankan. Yang pertama, contohnya adalah temukan permasalahan yang dialami oleh pasar ya. Kemudian, tips berikutnya adalah Anda harus peka nih terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pasar maupun diri sendiri. Jadi saya mau cerita sedikit pemirsa, beberapa waktu lalu saya ini sempat wawancara dengan seorang CEO dari telemedicine yang ada di Indonesia. Nah, kenapa akhirnya beliau ini menciptakan telemedicine tersebut ya, aplikasi kesehatan digital, karena beliau ini pernah punya pengalaman ketika mengalami sakit yang cukup parah. Beliau ini tidak bisa mendapatkan informasi yang valid atau yang benar dari internet terkait sakit yang diderita gitu ya, dan beliau merasakan ini sepertinya banyak masyarakat yang juga merasakan hal yang sama. Akhirnya beliau meng-create lah sebuah telemedicine itu, di mana menggandeng banyak sekali dokter ya atau tenaga kesehatan menjadi mitra. Pada akhirnya memudahkan kita sebagai masyarakat untuk bisa berkonsultasi, bertanya tanpa harus datang ke klinik atau rumah sakit. Jadi Anda juga bisa mungkin mencontoh nih apa yang dilakukan oleh CEO dari telemedicine tersebut gitu ya, karena memiliki permasalahan pribadi yang juga dirasakan banyak oleh masyarakat, akhirnya meng-create sebuah jasa atau layanan servis pemirsa. Dan tentunya Anda juga harus belajar nih tren apa sih yang lagi berkembang di masyarakat, produk apa sih yang sekiranya tuh lagi diminati atau disukai oleh masyarakat luas. Kalau Anda memang bergerak di industri fashion misalnya nih, saya punya bocoran sedikit terkait dengan tren fashion apa sih yang akan berkembang di tahun 2022 mendatang. Nah, ternyata tren yang berkembang ini adalah tren-tren dengan warna cerah, kemudian ya untuk wanita ini bisa ditambahkan dengan aksesoris mutiara dan juga check pattern. Nah, check pattern ini seperti papan catur gitu ya pemirsa, tapi mungkin Anda bisa mengcombine lagi dengan warna-warna yang lebih menarik. Dan tentunya selain tahap create ide atau proses pencarian dan penyaringan ide, ada beberapa tahap lainnya yang harus Anda lewati itu. Dan tips-tips apa nih yang bisa Anda lakukan ketika melewati tahap tersebut? Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Setelah menciptakan dan menyaring ide, tahapan berikutnya yang harus dilalui adalah pengembangan dan pengujian konsep. Dalam pengembangan dan pengujian konsep, ide yang telah terseleksi lalu diubah menjadi suatu konsep produk untuk bisa lanjut ke proses berikutnya. Namun, Anda juga perlu memiliki beberapa opsi plan lainnya agar bisa disesuaikan dan menyelesaikan masalah konsumen. Konsep yang telah dikembangkan pun harus diuji kepada sejumlah konsumen yang masuk ke dalam kriteria konsumen potensial agar perusahaan bisa mengetahui bahwa produk atau jasa yang ditawarkan bisa diterima di pasar. Berikutnya adalah tahap marketing. Menyusun strategi dan mengembangkan pemasaran yang tepat pasti akan mendukung produk development ini, mulai dari saat peluncuran atau launching hingga produk tersebut laku di pasaran. Adapun saat ini media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Contohnya, berpromosi menggunakan Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube adalah salah satu cara memasarkan produk lewat internet. Nah, selamat mencoba ya pemirsa. Oke, tahapan berikutnya salah satunya adalah menyiapkan strategi marketing, dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa strategi marketing yang paling banyak dilakukan dan paling banyak diminati juga paling mudah nih sepertinya pemirsa adalah promosi lewat sosial media seperti lewat Instagram, kemudian lewat TikTok ya. Dan memang masyarakat Indonesia ini banyak yang menghabiskan waktu luang dengan bermain sosial media. Nah, kesempatan itu bisa Anda manfaatkan untuk mengiklankan produk-produk atau jasa-jasa yang Anda tawarkan dan Anda jual gitu ya. Kan lumayan nih ketika misalnya lagi ada orang yang nge-scroll main Instagram, tiba-tiba muncul iklan Anda, itu kan bisa menjadi satu peluang lah untuk Anda atau potensi bagi Anda ketika ingin memperluas pangsa pasar pemirsa ya. Jadi patut dicoba melakukan promosi lewat Instagram atau TikTok ataupun sosial media lainnya yang Anda miliki. Kemudian setelah melewati proses menyiapkan strategi marketing, tahapan berikutnya ini adalah analisa bisnis. Nah, dalam tahapan analisa bisnis ini yang harus Anda lakukan artinya adalah Anda melakukan evaluasi ya terhadap perusahaan, kemudian terkait dengan daya tarik bisnis yang produk yang Anda jual atau Anda keluarkan. Kemudian juga Anda harus bisa nih memproyeksi penjualan ke depannya seperti apa, biaya yang dikeluarkan berapa, dan keuntungan yang akan didapatkan itu berapa. Jadi intinya pada tahap ini Anda harus mengevaluasi secara keseluruhan, tidak hanya dari sisi produk tapi kinerja
perusahaan Anda juga harus dievaluasi gitu ya. Ketika nantinya Anda menerbitkan produk tersebut, apa yang akan Anda dapatkan gitu. Bagaimana nih respon dari masyarakat begitu ya. Jadi ketika sudah melakukan evaluasi, ketika nanti Anda sudah melaunching produknya, itu bisa meminimalisir terjadinya kerugian dan juga kegagalan. Kemudian setelah melakukan tahap analisa bisnis, ada beberapa tahapan lainnya yang harus Anda lewati. Nah, apa sajakah itu? Kita simak informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Tahap berikutnya pemirsa ialah pengembangan prototipe. Pembuatan prototipe penting untuk dilakukan agar produk atau jasa yang dibuat bisa mendapatkan evaluasi langsung dari para konsumen potensial. Segala review yang diberikan akan berguna bagi perusahaan dalam rangka pengembangan produk. Prototipe sendiri bukanlah produk final yang nantinya akan diedarkan. Prototipe dibuat untuk kebutuhan awal dan untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Sehingga pengembang produk dapat mengetahui kekurangan dan kesalahan lebih awal sebelum mengimplementasikan fitur lain ke dalam produk dan merilis produk. Selanjutnya, uji marketing dan komersialisasi. Sebelum dijual dalam skala besar, perusahaan perlu menguji strategi pemasarannya pada pasar yang real untuk mendapatkan proyeksi tentang pemasaran tersebut. Setelah melakukan uji coba dan memberikan hasil yang bagus, maka untuk meluncurkan suatu produk, perusahaan harus melakukan aktivitas komersialisasi. Kegiatan tersebut terdiri dari persiapan produksi, promosi penjualan, iklan, distribusi, dan juga strategi marketing lainnya. Adapun sebagai pebisnis, marketing sudah tidak asing lagi bukan untuk Anda lakukan? Dalam konsep penjualan dan konsep pemasaran yang tepat akan mendapatkan calon konsumen baru. Semakin banyak melakukan promosi, maka potensi untuk meningkatkan penjualan akan semakin tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, ternyata tahapan berikutnya adalah menciptakan prototipe. Jadi prototipe ini bisa dikatakan barang tiruan dari yang akan Anda jual gitu pemirsa. Jadi istilah gampangnya atau istilah mudahnya adalah Anda memberikan tester dulu nih atau memberikan produk yang mirip dengan yang akan Anda jual nanti. Bagaimana respon dari masyarakat, bagaimana respon dari pasar. Dari situ Anda baru bisa akan mengetahui kira-kira apakah ada yang salah dengan produk Anda ataupun mungkin ada yang harus ditambah lagi atau mungkin harus ada yang dikurangi, kira-kira seperti itu. Setelah kemudian dapat respon dari pasar nih melalui penciptaan prototipe tadi, baru Anda melakukan yang namanya uji marketing atau Anda sudah boleh menjual gitu ya, memikirkan strategi marketingnya. Dan jangan lupa ketika Anda ingin memproduksi, mendistribusikan, menjual produk yang Anda miliki, manfaatkanlah promosi pemirsa. Karena promosi ini pada dasarnya bisa sangat membantu sebuah perusahaan atau sebuah produk ya, agar bisa diterima oleh masyarakat. Karena tipe-tipe masyarakat Indonesia ini terkadang suka kalap sama diskon atau promosi gitu ya, meskipun terkadang tidak butuh akan barangnya, tapi karena harganya murah atau mungkin harganya affordable gitu ya, akhirnya mau belanja dan mau mencoba. Siapa tahu dari awalnya hanya mau mencoba, lama-lama tertarik dan menjadi customer atau konsumen yang cukup loyal bagi produk Anda. Dan itulah beberapa tahapan yang Anda bisa lakukan untuk menjalankan product development dan